Pada awal abad ke-20, sebuah penemuan terjadi di hutan lebat di Jawa, Indonesia, yang meskipun awalnya diabaikan, kemudian diakui sebagai salah satu temuan arkeologi paling signifikan di wilayah tersebut dan bahkan mungkin di dunia. Itu dibuat pada tahun 1914, ketika seorang petani Belanda didorong oleh kisah-kisah tentang raja mitos dan istananya yang hilang, yang dimiliki oleh penduduk setempat, berkelana ke hutan belantara hijau di sekitar pertaniannya. Ekspedisi penjajah membawanya ke sebuah bukit hanya 4 jam di selatan Jakarta, dekat desa Karya Mukti. Yang membuatnya takjub, jauh di dalam hutan, ia menemukan sebuah bukit besar dengan serangkaian anak tangga menuju puncaknya. Di puncak anak tangga ini, ia menemukan sekumpulan besar reruntuhan yang terbuat dari balok-balok persegi berat yang tersebar ke segala arah, sudah lama ditumbuhi dedaunan. Itu adalah reruntuhan dari apa yang diyakini banyak orang sebagai piramida tertua di dunia. Sebuah struktur geoengineer luas yang memiliki serangkaian 5 teras, seperti tangga, dinding penahan, tangga, dan, seperti yang diungkapkan oleh eksplorasi selanjutnya, ruang bawah tanah. Tentu saja, jauh sebelum kedatangan perusahaan Hindia Timur Belanda dan dimulainya kolonialisme dan eksploitasi di Jawa Barat, penduduk setempat sudah mengenal situs dan teras buatannya. Mereka memuja situs tersebut sebagai Gunung Padang, yang berarti gunung, pencerahan, dan tempat ini terus menjadi tempat penduduk setempat melakukan upacara mistis di dekat mata air kuno di dasar situs, terletak di ketinggian sekitar 885 meter atau 300 kaki. Situs ini terletak di atas bukit vulkanik yang dikelilingi oleh hutan lebat. Sekilas, situs ini tampak seperti bukit alami. Namun jika dilihat lebih dekat, terlihat serangkaian teras yang canggih. Teras-teras ini disusun dalam bentuk piramida berundak, mirip dengan struktur piramida kuno lainnya yang ditemukan di seluruh dunia, seperti yang ada di Mesopotamia dan Mesoamerika. Desain 5 tingkat terdiri dari teras persegi panjang yang dibangun, dari ribuan kolom dan balok basal besar. Sebagian besar memiliki panjang sekitar 5 kaki dan berat hingga 550 pon atau 250 kg, dan beberapa lainnya jauh lebih besar, dengan berat lebih dari 1.300 pon, sekitar 600 kg. Biasanya kolom basal terbentuk secara alami melalui proses yang disebut sambungan kolom, yang terjadi ketika lapisan tebal lava basaltik mendingin dan mengeras. Saat lava cair mendingin, ia berkontraksi, menciptakan retakan vertikal yang membentuk kolom heksagonal atau poligonal. Contohnya adalah Devil's Postpile di California atau Giant's Causeway di Irlandia Utara, keduanya alami. Namun di Gunung Padang, semua kolom basal terpisah satu sama lain. Mereka tidak berdiri secara vertikal dan sebagian besar dipotong kecil-kecil. Ini berarti seseorang telah memindahkan mereka ke puncak bukit ini, sekitar 300 kaki di atas lembah di bawahnya. Tapi siapa dan mengapa? Pada tahun-tahun berikutnya, saat para peneliti menyelidiki situs tersebut, terlihat jelas bahwa balok-balok tersebut tidak tersebar secara acak, melainkan disusun menjadi pagar batu persegi panjang dan gundukan. Batu. Siapapun yang membawanya ke sana telah menggunakan balok-balok itu untuk konstruksi. Faktanya, 5 teras terpisah menutupi bukit seluas 3.000 kaki persegi, semuanya dihubungkan oleh tangga menanjak sebanyak 370 anak tangga. Pada tahun 2011, seorang ahli geologi terkemuka Indonesia bernama Danny Hilman Natawijaja mulai menyelidiki situs tersebut, memimpin tim ahli geologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan serta arkeolog dari Universitas Indonesia. Pada awalnya, temuan mereka biasa-biasa saja. Penanggalan radiokarbon awal yang dilakukan pada tanah di bawah balok batu di permukaan menghasilkan penanggalan antara 1.500 sampai 500 sebelum Masehi. Namun saat tim mulai menggali lebih dalam, apa yang mereka temukan mengejutkan mereka. Menggunakan bor berbentuk tabung yang memunculkan inti tanah dan batu, yang telah memberikan wawasan penting mengenai konstruksi situs tersebut dan informasi yang berpotensi revolusioner tentang usianya.
Sampel inti silinder yang diekstraksi telah mengungkapkan lapisan konstruksi bertingkat yang, menurut analisis tim, menunjukkan bahwa Gunung Padang mungkin dibangun dalam beberapa tahap yang berlangsung selama puluhan ribu tahun. Struktur tersebut memiliki setidaknya 4 lapisan material berbeda, masing-masing mewakili periode waktu berbeda. Lapisan 1 dan 2, lapisan paling atas yang terlihat di permukaan adalah yang terbaru. Dr. Nata Wijaja dan timnya memperkirakan bahwa lapisan-lapisan ini mungkin berumur sekitar 3.500 tahun, menjadikannya kira-kira sezaman dengan situs megalitik lain yang ditemukan di Asia Tenggara. Lapisan ini terdiri dari kolom basal yang disusun bertingkat, mirip dengan yang terlihat di lokasi konstruksi kuno lainnya. Namun, pengeboran inti mengungkapkan bahwa ini hanyalah penambahan terbaru pada struktur tersebut. Lapisan 3, di bawah lapisan permukaan, terletak apa yang Dr. Natawijaja sebut sebagai konstruksi tahap kedua. Pengeboran inti mengungkapkan bahwa lapisan ini mengandung batu basal serupa, tetapi tersusun dalam pola berbeda. Bahan organik yang ditemukan di dalam lapisan ini adalah radiokarbon yang berumur antara 7.500 dan 9.500 tahun yang lalu, suatu periode waktu yang mendahului banyak peradaban paling awal yang diketahui di dunia. Penemuan ini menimbulkan spekulasi bahwa para pembangun Gunung Padang fase ini mempunyai pengetahuan konstruksi yang jauh lebih awal dari yang diyakini sebelumnya. Lalu, lapisan 4, lapisan terdalam dan tertua yang ditemukan melalui pengeboran inti, adalah tempat munculnya temuan paling kontroversial, Dr. Nata Wijaja. Menurut timnya, lapisan ini berumur 24.000 tahun, berdasarkan penanggalan radiokarbon bahan organik dan survei seismik yang menunjukkan adanya campur tangan manusia pada kedalaman. Ini bonus lapisan ini terdiri dari blok basal yang lebih besar dan menunjukkan bukti teknik konstruksi yang belum sepenuhnya dipahami. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan pada usia 7.500 tahun, Gunung Padang ini berumur 3.000 tahun sebelum zaman Sumeria kuno dan 4.500 tahun sebelum zaman Mesir kuno. Dan pada usia 24.000 tahun, itu akan mengklasifikasikan para pembangunnya sebagai peradaban prasejarah yang sama sekali tidak diketahui, sebuah peradaban yang berkembang di wilayah tersebut sebelum zaman es terakhir, ribuan tahun sebelum peradaban manusia dikatakan ada. Dr. Hilman Natawijaja ditampilkan dalam serial Netflix Ancient Apocalypse yang dibawakan oleh penulis dan peneliti Inggris Graham Hancock, yang mendukung keyakinan bahwa budaya maju yang mendahului apa yang umumnya dikenal sebagai awal mula peradaban manusia dihancurkan dalam bencana global. Kemungkinan akibat tumbukan komet atau kenaikan permukaan air laut secara cepat pada akhir zaman es terakhir. Hancock percaya bahwa peradaban yang hilang ini meninggalkan bangunan-bangunan monumental seperti Gunung Padang yang telah salah penanggalannya oleh para arkeolog modern. Di sana Dr. Natawijaja memperhatikan dinding penahan Gunung Padang, menyatakan bahwa balok-balok basal dipotong dan ditumpuk dengan sangat presisi. Menariknya, konstruksi tersebut menggunakan mortar kuno yang menghubungkan balok-balok di dinding penahan, yang menurut analisis merupakan campuran bahan organik yang canggih. Senyawa ini tidak hanya meningkatkan ketahanan struktur, tetapi juga menunjukkan pemahaman yang kompleks tentang teknik konstruksi oleh para pembangun kuno. Kehadiran mortar ini, yang tahan terhadap keausan dan degradasi lingkungan, semakin menegaskan keterampilan teknik canggih yang ada di Gunung Padang. Lebih-lebih lagi, semua dinding penahan di lokasi tersebut memiliki kemiringan tepat 30 derajat. Episode Ancient Apocalypse membuat rekonstruksi digital seperti apa situs tersebut, menampilkan sebuah tangga di sisi utara, yang menanjak lebih dari 300 kaki hingga mencapai teras pertama dari 5 teras, di atas area dengan panjang sekitar 490 kaki dan lebar 130 kaki, dengan seluruh bukit dikelilingi oleh dinding penahan basal berbentuk kolom. Lebih dari 50.000 balok batu basal digunakan untuk pembangunan piramida bertingkat besar ini, dan beberapa di antaranya dimodifikasi secara artifisial.
Banyak dari balok-balok andesit yang jelas-jelas dibuat berbentuk persegi panjang dan persegi, beberapa di antaranya memiliki tanda yang menyerupai potongan atau indikasi lain yang sengaja dibentuk oleh manusia. Penemuan ini menjadi lebih mengejutkan ketika tim Dr. Natawid Jaja menggunakan radar penembus tanah dan tomografi seismik untuk memetakan secara ekstensif apa yang terkubur di bawah kaki mereka. Dengan melakukan hal tersebut, mereka menemukan bahwa lapisan kedua berisi susunan blok persegi panjang lainnya yang disusun dalam struktur matriks, sedangkan lapisan ketiga berisi struktur batuan tambahan, termasuk apa yang tampak seperti rongga dan ruang bawah tanah yang besar. Tampaknya balok-balok di permukaan hanyalah permulaan dari Gunung Padang. Semua penemuan ini menunjukkan bahwa Gunung Padang bukan sekedar teras batu prasejarah yang sederhana, namun merupakan konstruksi bawah tanah yang kompleks dengan ruang dan rongga yang besar. Setidaknya ada 3 ruangan berbentuk persegi panjang sempurna. Salah satunya berada tepat di tengah struktur, sekitar 10 meter atau 33 kaki ke bawah, dihubungkan dengan terowongan akses ke ruangan yang lebih besar pada kedalaman yang lebih dalam, yang pada gilirannya menghubungkan ke ruang ketiga sekitar 30 meter atau 100 kaki di bawah tanah. Ketiga ruangan tersebut terletak persis di sepanjang poros tengah situs, beserta tujuannya atau apa yang ada di dalamnya masih tetap menjadi misteri. Hal aneh lainnya adalah ditemukannya lapisan tebal tanah buatan yang menutupi sebagian situs hingga kedalaman 7 meter. Tanah ini kemungkinan besar diangkut dan digunakan untuk menutupi lapisan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa struktur tersebut sengaja dibangun seiring berjalannya waktu. Pada kedalaman 10 meter atau 33 kaki, sebuah artefak yang sangat menarik berhasil digali. Itu adalah bola batu hitam, terletak di tengah-tengah batu berlubang lainnya yang berbentuk segitiga. Anehnya, batu hitam yang berada di tengahnya ternyata bisa berguling-guling, sehingga dikenal dengan nama batu bergulir. Kami tidak dapat menemukan banyak informasi mengenai penemuan tersebut atau analisis apapun terhadap objek tersebut. Namun kami mengetahui bahwa artefak semacam ini sangat umum ditemukan di kuil-kuil Hindu kuno. Misalnya, kuil Tirukurung Udi yang terletak di Tamil Nadu, India, yang merupakan kuil kuno dan dihormati yang didedikasikan untuk Dewa Wisnu, memiliki bola batu serupa yang ditempatkan di dalam mulut makhluk mitos. Bola batu di dalamnya merupakan keajaiban teknik karena berbentuk bulat sempurna dan bebas menggelinding di dalam wadahnya, namun tidak dapat dilepaskan. Banyak kuil kuno lainnya juga memiliki fitur menarik ini. Salah satu penemuan paling signifikan di Gunung Padang adalah artefak yang kemudian dikenal dengan nama Batu Kujang. Ditemukan di lapisan dalam Gunung Padang, mengindikasikan usianya mungkin 10.000 tahun. Batu tersebut berbeda dari jenis batuan lokal lainnya di lokasi tersebut dan menunjukkan tanda perkakas yang jelas. Ia memiliki bentuk, ukuran, dan tepian tajam yang unik, yang tidak mungkin disebabkan oleh proses geologis alami. Pemeriksaan mendetail terhadap batu kujang, termasuk CT scan, mengungkap wawasan menarik tentang komposisinya. Pemindaian tersebut mengidentifikasi partikel logam yang tertanam di dalam matriks batu terdistribusi secara merata, memastikan bahwa artefak tersebut bukan hanya batu melainkan alat geopolimer COR. Penemuan ini menunjukkan bahwa artefak tersebut diciptakan secara artifisial, memanfaatkan teknologi material canggih yang mungkin melampaui kemampuan peradaban kuno pada saat itu. Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya butiran halus tanah liat kaolinit bercampur dengan partikel besi. Komponen-komponen ini diperkirakan memberikan sifat magnetik pada artefak. Kehadiran besi di dalam tanah liat kaolinit sangat menarik karena menunjukkan potensi penggunaan dalam transduksi bioelektrik, kemungkinan terkait dengan praktik penyembuhan. Meridian Ki biofotonik yang diyakini telah dilakukan di lokasi tersebut. Selain itu, artefak tersebut juga mengandung sejumlah besar kristal kuarsa dan senyawa piezoelektrik lainnya yang menunjukkan bahwa artefak tersebut mungkin berfungsi sebagai perangkat resonansi.
Penggunaan pasti dari alat ini masih menjadi misteri, namun integrasi bahan piezoelektrik menunjukkan bahwa alat ini dapat digunakan dengan cara berinteraksi dengan energi akustik atau getaran yang berpotensi untuk tujuan pengobatan atau ritual teori. Bahwa situs tersebut memiliki sifat akustik diperkuat dengan keberadaan batu-batu tertentu di Gunung Padang yang dikenal sebagai batuan musik. Komposisi batu-batu ini sedemikian rupa sehingga ketika dipukul akan menghasilkan suara yang menunjukkan bahwa batu-batu tersebut ditempatkan dengan mempertimbangkan fungsi akustik tertentu. Fitur ini, yang umum ditemukan di situs megalitik kuno lainnya, mendukung gagasan desain yang disengaja. Simak video salah satu penjelajahan Gunung Padang oleh Hugh Newman dari Megalitomania, didampingi oleh penulis Andrew Collins dan Dr. Natawi Jaja, di mana mereka mendemonstrasikan akustik batu-batu tersebut. Menariknya, lagi, dalam video mereka menunjukkan bahwa di area tertentu di situs tersebut, kompas bertindak aneh, menyimpang dari perilaku biasanya, yang menunjukkan adanya anomali magnetik yang tidak biasa. Fenomena ini dapat menunjukkan bahwa ruang dan ruangan bawah tanah mungkin memiliki sifat magnet yang kuat, sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa teknologi kuno yang canggih mungkin telah digunakan di area tersebut. Hugh Newman dan Andrew Collins telah mendokumentasikan kunjungan mereka ke Gunung Padang hampir 10 tahun yang lalu, terus-menerus menampilkan penemuan-penemuan baru dan menarik di sana. Jadi pastikan untuk mengunjungi saluran YouTube mereka Megalitomania untuk detail lebih lanjut di situs tersebut. Kita tahu bahwa angka 5 mempunyai arti penting dalam budaya dan sistem kepercayaan tertentu di Indonesia. Misalnya dalam agama Hindu Bali, angka 5 sangat penting karena dikaitkan dengan panca dewata yang melambangkan 5 dewa besar. Dalam Islam, angka 5 memiliki makna keagamaan yang signifikan yang secara jelas tercermin dalam 5 rukun Islam yang merupakan landasan keimanan dan amalan seorang Muslim. Di Gunung Padang, ternyata angka 5 juga mempunyai arti penting. Seperti yang telah kami sebutkan, Gunung Padang terdiri dari 5 teras. Tapi bukan itu saja. Setiap teras dihubungkan oleh 5 anak tangga kecil. Selain itu, situs Gunung Padang diapit oleh 5 sungai yang mengalir di kedua sisinya di kaki Gunung Padang. Dikelilingi juga oleh 5 bukit dengan orientasi tegak, lurus terhadap 5 gunung paralel. Beberapa peneliti berspekulasi bahwa Gunung Padang dulunya memiliki sistem pengelolaan air yang canggih, kemungkinan menggunakan 5 sumur. Namun, saat ini hanya 2 sumur yang tersisa di lokasi tersebut dan sumur di atasnya kini sudah mengering. Sumur di dasar situs yang masih mengalir airnya dikenal dengan nama Sumur Cikahuripan. Nama Cikahuripan sendiri dalam bahasa Sunda berarti air kehidupan atau mata air kehidupan, sehingga menjadi tempat suci bagi penduduk setempat. Sumur ini diyakini memiliki sifat mistis, dan airnya dianggap sebagai sumber energi spiritual, penyucian, dan keberkahan. Penduduk lokal dan pengunjung yang mencari berkah atau bimbingan spiritual sering mengunjungi sumur tersebut sebagai bagian dari ziarah ke Gunung Padang. Jadi mari kita rangkum semua penemuan yang ditemukan sejauh ini. Kita tahu bahwa situs tersebut memiliki konstruksi berlapis-lapis, dengan setidaknya 3 fase berbeda. Beberapa di antaranya mungkin berusia 20.000 tahun, menurut penanggalan radiokarbon bahan organik di lapisan yang lebih dalam. Kita tahu bahwa terdapat dinding penahan raksasa dengan balok-balok basal yang dihubungkan dengan mortar kuno, menciptakan struktur seperti piramida, dengan desain bertingkat dan kolom-kolom basal yang besar, menunjukkan teknik-teknik yang canggih, termasuk pengetahuan tentang konstruksi tahan gempa. Kita tahu bahwa survei geofisika telah mengungkap ruang dan rongga tersembunyi di bawah permukaan, sejajar sempurna dengan poros tengah situs, menunjukkan bahwa Gunung Padang merupakan alam buatan manusia yang disengaja. Dan kami memiliki sejumlah artefak buatan manusia yang ditemukan di lapisan terdalam situs ini. Namun, terlepas dari semua penemuan ini, sebagian besar sejarawan dan arkeolog arus utama
menolak gagasan bahwa Gunung Padang adalah megastruktur prasejarah yang dibangun oleh peradaban maju. Arkeologi arus utama dibangun berdasarkan pemahaman bahwa peradaban kompleks yang mampu melakukan konstruksi skala besar baru muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu dengan berkembangnya kota-kota di Mesopotamia, Mesir, dan lembah Indus. Gagasan bahwa masyarakat maju yang mampu membangun sesuatu, seperti Gunung Padang sudah ada 20.000 tahun yang lalu, secara langsung menantang kerangka waktu yang sudah ada. Menerima. Revisi radikal seperti itu memerlukan penulisan ulang sebagian besar sejarah umat manusia, hal yang wajar bagi komunitas akademis untuk berhati-hati. Namun disinilah keadaan menjadi sangat aneh. Ketika ketenaran Gunung Padang mencapai tingkat internasional, hampir seketika, lembaga arkeologi di Indonesia dan dunia berada dalam posisi yang berlawanan. Selanjutnya, penelitian atau penggalian apapun di Gunung Padang dihentikan. Ketika Dr. Nata Wijaja mulai mendapatkan momentum dalam penyelidikannya yang inovatif, pekerjaannya terhenti, pejabat pemerintah, di bawah tekanan dari institusi akademis arus utama dan para arkeolog yang skeptis terhadap temuannya, memastikan dia dan timnya akan meninggalkan situs tersebut dan tidak pernah kembali lagi. Dr. Nata Wijaja berharap untuk memperluas penggalian untuk membuktikan keberadaan lebih banyak ruang, terowongan, dan lapisan yang lebih dalam yang dapat lebih memperkuat klaimnya tentang kekunoan situs tersebut. Survei geologi yang lebih dalam, yang mengisyaratkan adanya rekayasa struktur di bawah permukaan, tidak pernah sepenuhnya terrealisasi karena kendala-kendala ini. Penghentian mendadak ini tidak hanya membuat frustrasi tim peneliti, tetapi juga menghilangkan kesempatan dunia untuk sepenuhnya mengeksplorasi salah satu situs paling misterius dan berpotensi mengubah sejarah.